Hari ini kita balik lagi di Wong Pawon. Sekarang kita mau ngobrol sama Mas Didit. Jadi orang yang bisa dibilang awal sekali lah ngikut ke Denny sebelum jadi DC Production. Dan kemarin ada beberapa revisi. Kalau aku tuh join bukan di 2021 sebenarnya, di 2020. Ini udaranya agak gerimis, basah. Kita masuk dalam aja. Mas Didit udah di dalam. Ada lomba antar SD lah. Gitu. Guru agama juga narik si Denny buat perwakilan SD Azan. Oke. Juara tadi? Juara Senawi juara 2 kalau nggak salah. BBN, itu Renyo neng Samijo. Apa ya? Dadi video klip lah. Aku ra iso lho ngono iki. Sebetulnya nang wis enake lho. Abis main sama Denny pas lagu itu ya belum viral-viral banget. Woi, nyetak lagu ini terinspirasi karo kisahku Bang. Porta Fighter ini salah satu yang ngetop di Ngawi karena stylenya tuh kafe-kafe Jakarta Selatan lah. Jadi asik, terus desainnya juga bagus. Ini kita sudah bareng sama Mas Dede. Halo, apa kabar? Dit. Salaman biar kayak konten aja gitu. Udah pesan belum, Dit? Belum sih Bang. Baru nyampe Mataku juga. basah bentar. Terus ini kita pesan ke dalam, kita lihat ada menu apa aja di Porta Fighter. Biasanya ada kopi itu juga padanannya snack-snack yang nggak terlalu berat. Mungkin kalau ada makanan berat juga di sini bisa jadi. Semoga makanannya enak dan ngobrolnya juga seru. Kita ke dalam yuk. Masannya gimana, Mas? Gimana? Masannya gimana? Buset. Hah? Dia di sini kan. Oh, tuh pesannya di sana deh. Kita salah. Ketahuan banget nggak pernah kesini gitu. Biasanya di aplikasi Bang. Makanya. Ini udah di Porta Fighter. Menunya kita bisa lihat menunya di sini. Aku kayaknya mau minum aja deh. Yang ice cappuccino ya, Mas? Ice cappuccino itu sama apa deh? Sama-sama. Ice cappuccino 2. Oh. Sini juga ada menu-menu kayak apa ini, dia mengusung manual brew. Kopinya, terus ada mixing. Terus ada yang non coffee, ada squash. Ada snack kan, bener kan, ada snack dimsum, mix platter, terus ada ada makanan berat ternyata. Yaudah Mbak, nanti aku duduk depan ya. Terima kasih. Balik lagi di Wong Pawon. Ini adalah the real Wong Pawon yang pertama kali. Orang yang pertama kali bantuin Denny, orang yang kenal sama Denny mungkin dari kecil banget. Dan itu yang mungkin akan menarik. Karena kalau Mas Wori kan ketemu Denny kan pas kuliah gitu ya. Terus obrolan juga udah jumlahnya itu juga udah obrolan-obrolan orang dewasa gitu. Mungkin nggak lebih banyak daripada orang yang kita bareng sama kita sekarang, Mas Didit Waskita Utomo. Berarti sebenarnya Dit, Gimana Bang? kita mau nanya dari zaman Denny kecil. Kamu ngelihat sosok Denny tuh dari kecil tuh gimana sih? Celolean Bang. Celelean tuh apa? Ya, nggak tahu. Celolean. Apa? Jahil. Oh, Sering jahil. kalau di Jakarta selengean. Selengean celolean. gitu ya. Dia itu jahil, suka
jailin temennya lah. Temennya, Tipe yang kayak gitu. Iya. Yang kayak gitu. Dan dulu waktu kecil tuh dia itu paling kecil sendiri dari teman-teman yang lainnya. Jadi, badannya? Badannya, maksudnya badannya Oke. paling kecil dari teman-teman lainnya. Lah sering sebagai bahan apa? Bully ya? Ejekan. Ejekan ya, kayak gitulah. Tapi udah kelihatan belum seninya dari zaman dulu? Kalau dulu waktu kecil udah sih. Waktu kecil kan sering ikut TPA itu bang. TPA sore kan ada kayak adroh, terus azan, Oh iya. azan gitu. Oke. Denny sama saya kan satu kampung. Ah. Jadi kayak ada kegiatan sore lah. Tiap sore itu anak-anak pada ngaji bareng. Dia tuh aktivis itu. Azan, pernah diikutin lomba juga, juara 2. Terus hadroh, dia sebagai vokal. Hadroh tuh kayak marawis gitu bukan sih? Betul sekali. Iya. Oke. Terus. Soalnya dia cuma punya ciri khas suaranya itu. Melengking tinggi itu loh. Oh Nggak iya. tengok tuh. Oke. Dari beberapa Ininya ya karakter suara tingginya itu ya. Iya sih di lagu-lagu religi tuh apalagi kalau lagu-lagu Arab gitu ya. Itu kan ada yang tiba-tiba langsung gitu banget Betul. kan. Itu salah satu nilai plus karakter suaranya Denny lah ya. Iya. Terus Di kampung, terus di sekolah juga kan ada lomba antar SD lah. Gitu. Guru agama juga narik si Denny buat perwakilan SD azan kalau nggak salah. Oke. Juara tuh dia. Juara Berarti- Sengawi juara 2 kalau nggak salah. Berarti dulu Denny tuh lebih agamis dibanding kamu. Ya bareng sih kecilnya. Kamu nggak mau dibilang, dia nggak mau Enggak dibilang. sih. Lebih nggak agamis. Bareng sih kemarin. Dulu dari kecil kan emang TK satu sekolah, SD satu sekolah, SMP pisah. Oh, bisa di SMP? Dia pisah. Aku di SMP 1, di SMP 5. Terus SMK-nya kumpul lagi satu kelas lagi. Oke. Jadi ya tahu banyak lah soal dia ini. Mulai dari kecil banget, dari TK. Iya, Bener-bener seumuran ya? seumuran. Berangkat sekolah bareng TK dulu. Pas waktu itu kan di desa kan di kampung kan. Jalannya masih jalan belum aspal, masih jalan bletok gitu dulu. Kalau hujan kan bletok bang. Sama Denny berangkat bareng tuh, dia ngampirin rumahnya kan agak kesana kan. Ngampirin aku dulu, berangkat bareng. Lewat Tritisan. Tritisan tuh apa ya? Jembatan kecil gitu, bukan? Emperan rumah orang. Oh, oke. Kalau pas hujan beda. Oke. Oh, ini ya, kayak yang ada talangnya gitu ya, yang nggak kehujanan. Terus TK, ya itu dia jahil, sering godain teman-temannya, terutama cewek tuh. Oke, kelihatan lah ya. Maksudnya skill tersebut kelihatan bisa menaklukkan seorang Happy Asmara. Jadi emang butuh skill yang tinggi dengan wajah pas-pasan tentunya. Asik sih dia. Gampang Kalau aku tanya, di akademis Denny pinter nggak? Pelajaran sekolah Kalau akademis dia standar lah. standar Nggak pinter-pinter banget, nggak goblok-goblok banget lah. yang menonjol. Kalau menonjol dia lebih ke hitung-hitungan. Oh, Matematika. oke. Angka ya. Ya, kayak gitu dia lebih jitu lah. Nebak-nebak angka dia pasti hitung-hitungan cepat lah. Teruji. Daripada teman-teman yang lain. Teruji. Berarti sebenarnya kalau kita lihat secara psikologis gitu ya, orang yang pinter angka sebenarnya belum tentu pinter seni. Karena kalau dari otak kanan dan otak kiri itu terpisah kan. Aku lupa otak kanan yang mana, otak kiri yang mana, pokoknya biasanya terpisah. Tapi dia menonjol di hitung-hitungan sebenarnya, waktu tapi SD itu. juga jago di musik. Tapi ini sepertinya pesanan kita telah datang. Oke. Oh, baru satu ya? Oke. Cappuccino. Yang satu es ya? Iya. Cappuccino. Pesanan Mas Didi belum datang. Berarti tapi nggak selamanya valid sih. Ada grup band di Jakarta namanya The Professor kalau nggak salah. Itu grup band bikinannya Dr. Tompi yang isinya tuh profesor-profesor. Orang-orang kedokteran yang S3, S2 gitu. Jadi ada yang keyboardnya tuh profesor apa, terus drumnya profesor apa. Jadi sebenarnya kadang nggak valid. Cuma Denny mencolok di angka dan sekarang hidupnya dari seni. Betul.
kebayang nggak sih Dit, bakal kayak gitu? Nggak kebayang. Sama sekali nggak ada. Teman, tetangga, saudara, keluarga sendiri nggak kebayang semua. Karena memang tipe yang kalau di pergaulan dia tipe yang gaul harusnya menurutku. Iya gaul. Nongkrong kan, anak yang Dia tuh nongkrong. mudah adaptasi sama orang-orang baru. Oke. Gitu. Dari selama aku di Ngawi bisa dibilang ujung Ngawi yang aku datengin gitu ya. Itu Denny kenal gitu. Orang-orangnya banyak yang Denny kenal dan makanya aku tarik kesimpulan kayaknya Denny tuh tipe yang anak nongkrong nih gitu. Ada Dia nggak mandang usia juga. Nah, betul. Dari anak kecil, dewasa, yang tua juga kumpul kayak semua. Anggris kan jauh kan sebenarnya umurnya kan. Karena mungkin karena tongkrongan rumah ya. Ada yang bapak-bapak berkeluarga yang udah berumur gitu ya. Pemain biliar itu juga. Itu aku kenal juga salah satu temen main biliarnya Denny. Terus kepolisian, terus bapak-bapak sekitar kantor kita juga gitu kan. Berarti sebenarnya emang tipe yang nongkrong, ngobrol, terus bergaul dan nggak nutup apapun di pergaulan sampai sekarang sih kalau menurut ya. Kalau menurutku sampai sekarang. Mandang sama sekali. Mau teman kayak gimana, ekonominya kayak gimana, uang tenaran kayak apa, dia pasti kumpul. Kalau zaman SD, SMP, kamu kan SD, TK, SD, SMP, SMP enggak? TK, SMK. TK, SD, SMA, Ya, SMK. Ada hal lucu atau hal bodoh atau hal aneh yang masih diingat nggak bareng sama Denny? Misalnya ketahuan atau apa gitu nggak? Apa ya Bang ya? Atau misalnya zaman-zaman di mabuk cinta gitu, pacaran SMP gitu, atau SMA. Kalau Kamu tahu Denny tuh punya pacar kapan pertama kali? TK, SD, SMP. aku nggak paham pacar, dia udah paham duluan. Terlihat sekali ya. SMP dia. Memang Arjuna. Zaman SMP tuh pertama kali Betul. kamu tahu dia pacaran. SMP. Kalau kita lihat dari peringkat sekolah lumayan oke nggak Denny? Denny sama kamu lah dibanding. Pinter mana menurutmu? Oh, tergantung sih Bang. Kalau dari Kalau pelajaran. ranking gitu ada ranking nggak? Ranking ada? Dia ranking? Dia sempet ranking nggak? Nggak tahu sih. Kayaknya nggak sih. Kamu? 10 besar. 10 besar? 4, 3. Kalau based on akademis, berdasarkan penilaian sekolah, dia di bawah kamu lah sebenarnya. Ya seperti itu Bang. Kurang lebih di bawah kamu ya. Oke. Nggak terlalu mencolok berarti sebenarnya kalau pendidikannya ya. Iya. Nggak terlalu yang pinter banget gitu. Nggak terlalu yang 10 besar di sekolah. Malah Mas Didit yang 10 besar di sekolah. Tapi pergaulannya oke, sosialisasinya bagus. Betul. Terus asmaranya pun juga oke. Dia pacaran duluan dibanding Mas Didit. Agamanya juga saat itu juga lumayan lengket lah ya, lumayan dekat sama agama. Aktif banget dulu waktu kecil kan di desa tuh, wah pokoknya kegiatan Islamnya agama tuh banyak banget lah. Tiap sore ngaji, terus nanti agak malam ngaji lagi di Ustadz Yasin tuh namanya. Iya. Terus ada cerita zaman SD SMP Mas Denny itu yang monggo. Kapusnya siapa ya? Nah. Terima kasih. oke. Ada omongan nggak sih? Maksudnya kayak omongan tuh kayak lihat nih nanti aku pengen jadi artis gitu ya. Nggak ada. Zaman dulu. Nggak ada. Nggak ada sampai SMA pun nggak ada. Nggak ada SMA pun pun gitu. nggak ada. Emang nggak ada impian ke sana berarti sebenarnya Nggak ada sih. dari Denny-nya. Nggak ada. Dia pokoknya dia mulai masuk ke seni, bener-bener musik ya. Dulu itu waktu SMP ya, banyak event-event pensi kayak gitulah. Dia tuh nyanyi. Soalnya kan aku Awal mulanya nggak nyanyi dia. Dia ngedrum. Ngedrum betul. Awal mulanya dia ngedrum, Di band tuh dia drummer kan. drummer betul. SMP itu sama si Ence. Oke. Next time kita bakal ngobrol sama si Cik. Itu masa zaman SMP-nya Denny itu. Apa aliran bandnya tuh? Pop kalau dulu. Masih rame-ramenya lagu kayak Krispati. Oke. Ada band gitu.
nggak ngulik di nyanyi saat itu pun ya? Belum. Menarik. Pertama kali dia ya drummer itu ya di SMP itu. Lumayan panjang tuh sama band itu. SMP, SMK kah masih lanjut? Ya SMP, SMK masih itu masih. Berarti SMK. kan di saat itu kamu lagi pisah sama dia kan? Mm-mm. Lagi nggak satu sekolah kan? Betul. Dia di SMP 5. Mm-mm. Terus SMK dia ketemu lagi nggak tuh sama band-bandnya? Bareng nggak tuh sama band-bandnya? Si Deninya. Ah. Si Deni Seband tuh mecah-mecah lagi atau ada yang satu kalau sekolah? SMK-nya dia bentuk lagi baru. Oh, punya band Jadi baru. bukan teman yang SMP. Ence nggak salah SMK. Dan udah ganti formasi juga. Deni kalau SMK tuh kalau nggak salah dia udah jadi vokal. Oke, jadi di SMK tuh dia mulai jadi vokal. Heeh. Ikut satu cerita ya Bang ya. Ah. Pernah ikut acara di kampus Ijo. Dia tuh ngadain festival antar pelajar. Oke. Tapi untuk umum sih. Aha. Jadi grup band itu nggak harus satu sekolahan. Bisa dari sekolahan sana gitu. Festival musik lah ya. Kayak gitu. Ikut, aku juga punya band. Cuma Oke. beda sama Kamu main apa? Denny. Dulu aku basis. Oke. Denny udah ada di vokal, ikut di acara itu 1 hari di situ terus lah sampai malam nungguin kan pengumuman sampai akhir. Suatu ketika pengumuman the best vokalis. Oke. Best vokalis. Ah. Pas waktu ending-endingnya. The best vokalis itu pelajar se-Ngawi Ah. kelasnya ya. The best vokalis nomor berapa ya dia? Dapat juara pokoknya itu. Oh, 3 besar lah berarti. 3 besar. Sampai dia terheran dan kaget lah pas ngobrol-ngobrol sama aku kan waktu itu. Ngobrol, dia coba pakai kacamataku, dia tuh dipakai, terus pengumuman itu kaget dia sampai kacamataku dilempar. Duh, pecah kan? Waduh, rusak. Terus dia ke depan, kaget kan, sontak kaget lah. Satu Ngawi soalnya. Oke, mungkin feelingku juara 1-2 itu biasanya perempuan tuh biasanya. Biasanya, Iya kan? tapi di ini kemarin. Ya soalnya band yang vokalis dan punya vokal ngedrum tuh nggak banyak gitu. Salah satunya Bim Bim. Bim Bim bahkan mungkin punya lagu kalau nggak salah, dia nyanyi. Dan tetap sebagai drummer, dan Denny convert dari drum ke nyanyi. Betul. Terus sejarah awal, pasti kamu ada di momen-momen penting itu menurutku ya. Harusnya karena kamu kan pertama jarak rumah deket, terus kenalnya juga udah paling kayak dari semua se-DC Production, se-kru tuh kamu yang paling deket ya. Maksudnya paling tahu banyak tentang dia dari kecilnya tuh, yang paling banyak menghabiskan waktu dia sama dia dari kecil tuh kamu lah ya. Bisa dibilang gitu sih. Dibanding Dimas Tompel, terus apalagi Mas Wori yang baru ketemu pas kuliah kan. Cerita awalnya gimana dia? Dia bisa jadi artis. Bukan, kamu diajak sama Mas Denny, sama Denny Setiawan yang kamu tahu, diajak kerja bareng buat ngebantuin dia nge-manage. Itu dia ngomong dan ketemu kamu ini awalnya gimana? Kalau ketemu ngomongnya kayaknya enggak sih, lebih ke ayo main aku gitu kan. Dulu kan pertama kali kan ya nggak tahu kan namanya orang bisa jadi kayak ini, nggak tahu. Background Denny yang dia sama sekali nggak tahu apa itu dunia permusikan yang lebih detail kayak event dan sebagainya, kan nggak tahu juga ya. Terus pertama kali itu ke Jogja ke Mas Daru. Oke. Darboy. Ketemu Darboy. Oke. Darboy. Jadi dulu ki diajak ke sana ki ngomong ya dolan aja gitu. Dolan. Malah aku sih budal. Sana. Dia pengen belajar masalah detailnya artis jadi artis loh. Oke. Karena buat teman-teman yang belum tahu, Mas Daru nih Kan dulu lebih duluan naik namanya lewat Balker ya waktu itu. Balungan Kere kan waktu itu pecahnya gara-gara Balungan Kere. Terus dia ini sowan lah ya. sowan. Kesana. Dia pengen belajar lah. Pengen tahu. Kebetulan Mas Darunya juga enak juga. Dia welcome. Ya sini bro. Rumahku. Itu Awal mulanya naik soalnya Kartonyono gitu. sebelum ke kita mundur lebih jauh lagi. Sebelum Kartonyono pecah, dia tuh nawarin kamu tuh gimana gitu. Buat sampai kamu kan bintang video klip Kartonyono kan?
ada di video klip. Dia ngajaknya tuh gimana? Dia ngajak biasa, ayo laku yus, gitu aja. Nggak ngomong detail, kamu jadi gini nggak. Nggak ada brief Nggak sama ada, sekali. sama sekali. Kita ikut Terus ngalir gimana aja. tiba-tiba? Ngalir Ada direkturnya kah yang menceritakan nanti kamu jalan di sini gini ya? Nggak ada sama sekali. Udah tuh langsung aja Kita tuh. jalan aja. Syutingannya langsung jalan aja tuh. Nggak ada obrolan ini bakal Nggak dijadiin tahu apa. kayak gimana proses shooting tuh nggak tahu, klip kayak gimana nggak tahu. Yang kita Tapi tahu, kamu tahu ini bakal jadi video klip saat itu? tahu. Pertama awal mulanya Dimas. Oke. Yang dia aja. Oke. Oh Dimas. Oke. Dimas. Dia kan udah kenal Dimas kan tuh. Terus Dimas dihubungi tapi nggak bisa izin pulang. Dimas lagi kerja di Surabaya. Oke. Udah kerja di sana sebagai drivernya apa ya? Salon gitu ya. Salah nggak salah. Kerja di sana, di telepon nggak bisa. Terus Denny BB aku. Waktu itu zaman si BB kayak ya? BBM. Iya, BBM ya. Nah. BBM. Ping. BBM. Ringnya neng Samijo. Apa ya? Dari video klip lah. Aku ra iso lho ngono iki. Sebetulnya nang wis enake no. Seadanya gitu. Wis ayo. Terus dia ngomong, piye? Ada tolong ya, tak bayari piro? Wah, ra usah nyapa bro. Terus aku gak minta tarif lah. Terus piye aku nanti kelambi tapi aku nek syuting. Kan soalnya dalam zaman dulu ki nggak begitu style banget aku. Baju-baju ya seadanya, kaos gitu. Nah, pakai duit tuh kaos, tuku baju sing rodok mending lah. Baik, enak ya. Ayo diantar sama temen, sama Encik kalau nggak salah gitu. Diantar ke salah satu toko di baju di Ngawi buat beli baju buat video klip ini. Aku beli setelah terus udah beli, sebalik lagi proses syuting. Itu di hari yang sama-sama syuting? Satu hari jadi dulu. Sore ya awal ya sore. Kemarin aku ngobrol sama Mas Hori Sampai terkait proses syutingnya dia. Mas Hori kan mulai megang di Sugeng Dalu kan. Mulai ke Mas Hori, berarti Kartanyono itu kan beda orang lah Beda orang. yang handle. Dan itu satu harian juga, berarti kamu beli baju, terus Semua dadakan semua itu. bikin video klipnya, kontennya di hari yang sama semua tuh. Kamu buta masalah teknisnya, masalah sama sekali. masalah Kayak ceritanya, terus masalah ini bakal jadi kayak apa tuh udah ngikut Denny aja lah ya. Udah ngikut aja. Percaya aja udah ya. Disuruh gini, oke, yo gini. Denny yang ngedirect juga, Denny yang ngarahin atau Denny juga videografer ya? Videografer masih anak sekolah sih Bang dulu Bang. Oke, oh berarti Denny yang ngarahin lah ya. Kamu udah tahu lagu itu berarti? Udah, dulu di Dari mana? udah apa? Enggak asing lah. Dari mana tahu lagunya? Kan dibagi-bagikan di grup dulu. Oke, itu dia sama. Oh, dari grup. Memvalidasi cerita dia di Om Deddy lah ya. Dia ceritakan kalau Kartanyono tuh awalnya teman-teman. disebar-sebar ke teman-teman kan. Itu kamu ngedapetin juga di grup ya? Ini ada di grup. Di grup chat dia nyebarin lagu itu. Gitu. Tanggapanmu pertama kali dengerin itu gimana? Enak. Soalnya cocok sama kisah cinta pas itu Bang. Sumpah itu. Aku sempat habis main sama Denny kan. Pas lagu itu ya belum viral-viral banget sih. Den, woi nyetak nih lagu ini terinspirasi karo kisahku Bang. Oh iya, Denny kan Denny deket juga kan sama kamu saat itu kan? Habis main dari Jambos kalau nggak salah dulu. Oke. Ngomong kayak Denny tuh, tertawa terbalik-balik. Cok, ora cok ini. Tapi podo blek loh. Dari aku ben ngopeni cah sekolah ini kuliah kan tak kuliah ini juga di pacarku dulu. Aku kerja di provider dulu. Buat tiap hari perjalanan ke outlet lah, kan nyeles dulu. Dengerin itu sampai karo kebayang-bayang nih lah. Dan kamu jadi di dapur jadi bintang di video klipnya. Betul. Masih kurus banget ya saat itu. Masih lemah belum menyerang lah. Masih kampung banget juga tuh muka. Dekil. Muka Didit masih kampung banget juga. Di situ akhirnya tahu lagunya, bikin video klipnya, diajak Denny. Terus kemudian bisa sampai bantuin dia nyambung ke yang Jogja tadi. Iya dari Jogja tadi. Berarti diajak Denny ke Jogja. Kesana pertama kali pokoknya cari ilmu dulu. Oke. Belum dikenal sama masyarakat itu. Masyarakat cuma taunya di YouTube video lirik aja. Belum ada video klip. Belum ada kayak. Belum ada sih. Berarti ke Mas Daru belum ada video klip.
Udah belum ya? Lupa aku sih bang. Oke, pokoknya Lamat-lamat tapi lagu itu udah ada lah ya. udah ada, cuma dia belum sampai acara off air belum ada. Belum nerima job lah. Oke. Tapi udah ada yang nawarin sih, bro manggung sini. Dia belum berani terima, soalnya belum tahu kan kayak gimana juga. Itu udah masuk ke Denny. Iya langsung masuk ke Denny. Kamu belum Tawaran bantuin job. tuh. Kamu belum bantuin. Denny sendiri yang nerima job, aku belum bantuin. Cuma belum. ikut aja diajak ikut. Oke, berarti sampai di Jogja pun kamu belum jadi rekan kerjanya saat itu ya? belum, masih jadi teman biasa, lah ya, teman kampung teman. lah, dia aja. Sampai ceritanya kapan tuh pas jadi rekan kerja? Ngalir aja sih Bang. Pertama kali job kan yang ngajak Mas Daru. Oke, di Jogja rilis, juga. Di Liquid tuh, rilis lagunya yang baik-baik saja atau apa ya, lupa aku. Itu pertama kali. Dan di situ katanya pecah ya saat itu ya. pecah. Wah, sampai gegeran juga itu. Terus satu hall tuh nyanyi semua sampai berhenti ya, Bang. Mbah. Brebes aku. Cuh, tau gue aku koncoku cilik gak nyangka iso ngene iki. Di belakang sampai brebes aku. Cuh, den. Sempatlah aku dengar juga omongan dari orang. Cuh, manggung lambene pakai hem. Kayak orang Mladen, tau gak? Mladen. Oh, oke, tahu. Dekil hitam gitu. Wah, Karena memang dia belum ada ilmu show bisnya tuh belum ada. Belum ada. Jadi style kayak orang mau nyumbang lah gitu. Pakai hem, sepatu, minjem Dimas kalau nggak salah ya dulu. Kok minjem siapa ya? Pas ya. Tapi pecah ya. Pecah banget. Itu sampai disuruh manggung 2 kali. Pertama dia di Tiaro awal kan, nyanyi awal dari London awal duluan lah. Opening ya dia. Satu hall nyanyi semua. Pakai flash gitu. Di belakang aku lihat sosok Denny kan. Aduh, kok iso ngene ya, Bang. Si orang yang kamu kenal dari TK ya, kamu kaget ya di saat itu ya? Iya. Dia terharu, campur bangga gitu. Dari satu lah. Akhirnya dari situ mulai ada job. Mana yang duluan, kamu atau Dimas? Maksudnya? Masuk bantuin Denny? Aku dulu. Kamu dulu, berarti... Ya, di Liquid itu kan yang diajak aku dulu. Oke, setelah itu mulai masuk job, kamu juga yang bantuin pertama kali tuh, awal-awal? Iya. Awalnya mungkin Tapi masih dihandle Denny dulu, Bang. Awalnya kita bisa bilang dulu, mungkin nge-crew lah ya, krunya Denny ya, ibaratnya pas Jadi awal-awal itu ya. otodidak lah. Aku kan dulu ngerti sosok Denny kan udah dikenal orang gitu. Terus paling enggak kan harus ada asisten. Iya. Seenggaknya Aku kan buat ngamatin kelas lah ya. kayak Mas Darboy ada asisten. Terus siapa lagi ada asisten yang gini-gini. Terus naluriku lah. Sebagai koncoku wah munggah. Aku tak hitung-hitung bantu lah. Iya, dan di situ Jadi naluriku terus bantu barang-barang tak bawain. Bro, ning rokokmu, HP-mu ki lho gitu. seenggaknya posisi kamu memposisikan diri sebagai Artis ya. Denny artisnya nih di sini ya. Terus kamu langsung ngatur diri Ya, naluri buat bantuin. Betul. Jadi naluri terus bantu that's Denny. Really good. Bagus banget maksudnya insting karena insting itu akhirnya akan insting yang kamu lakukan ya akhirnya berpengaruh sama cara brandingnya Denny. Betul. Kalau kita definisiin gitu ya, kalau kita urutin dengan kamu melakukan insting kayak gitu terus langsung kayak melakukan hal itu gitu ya, itu naikin brandingannya Denny sebagai Cahiki mas dua asisten gitu. Itu pandangan tanpa disuruh Denny. Nah, pandangan orang tuh langsung lakuin kayak langsung melihat kayak gitu. Itu insting yang luar biasa sih. Maksudnya insting yang bagus banget buat si artisnya juga. Setelah itu pokoknya job masuk banyak. Terus sama Denny dibilang, terus betul melu aku ya. Gitu. Saat itu udah keluar belum tuh abis langsung dari provider? Gimana? Udah keluar belum kamu dari provider? Keluar aku dari situ. Dari situ? Yakin tuh kamu keluar? Keluar ya. Soalnya gimana ya? Udah nggak sehat PT-nya kok dulu. Okay. Minus banyak lah Pak. Utang banyak itu. Oke. Dan utang itu bisa kebayar karena Denny juga. Ikut Denny tuh. Utang hampir 100 juta kalau misalnya. Sekitar 80-an lah. Itu bisa kebayar karena Denny juga. Wah, bersyukur banget lah. Terima kasih Wak Bos. Di situ kamu mutusin keluar terus dengan kita bisa bilang bertaruh lah ya, gambling. Iya, bertaruh gambling.
saat Denny nggak menciptakan karya lagi, dia bakal ketilap, bakal hilang aja udah. Ada nggak atau itu udah instingnya Denny aja, kayak aku harus bikin terus nih, atau ada obrolan sama kamu kah, atau ada obrolan sama orang jangan berhenti bikin lagu gitu, ada nggak? Ada obrolan kesana nggak? Nggak ada. Atau insting Tiba-tiba dia punya lagu, ayo video klip gitu, berangkat lagi. pas ke tempat Mas Wori, ada nggak kamu di situ? Sorry. Pas Sugeng Dalu, terus bikin Sugeng Dalu tuh ada kamu nggak? Ada. Ada di situ. Sama aku juga tuh, sama Kamet kalau nggak salah dulu juga. Yang nyusun ceritanya kalau nggak salah Wori juga sih itu. Berarti bener-bener dari nol kecil ya, dari bener-bener bukan apa-apa. Seenggaknya kemarin kita ngebahas sama Mas Wori, dia udah punya Kartonyono gitu. Udah punya lagu Kartonyono yang bikin Mas Denny didatengin sama fans di kosannya Mas Wori. Seenggaknya Mas Wori ikut di saat itu gitu. Nah, kamu tuh dari bener-bener yang bener-bener belum apa-apa. Belum apa-apa. Ya udah, ya anak desa lah kita. Nggak tahu apa-apa ya, masalah event, masalah artis, manajemen artis dan sebagainya itu sampai sekarang tuh kita belajar. Itu sih menariknya cara Denny ngulik dan belajar dan nge-share apa yang dia tahu ke teman-temannya itu. Mungkin kasarnya gini ya, teman-teman di DC ini bukan orang-orang yang 100% memiliki keterampilan gitu di artis manajemen ya. Bener. Sama Spesialnya sekali Mas nggak Denny ada. kayak gitu loh. Sama sekali nggak ada tuh semuanya ya. Bahkan sampai ke Denny-Denny-nya tuh nggak ada ya. Sebenarnya kalau sekarang ya, Denny tuh nyari orang yang bener-bener tahu dunia gitu. Bisa gampang dia. Gampang banget. Banget. Cuma Gampang dia banget. nggak pengen kayak gitu. Aku pengen temen-temenku maju bareng, keangkat bareng, pinter bareng. Kayak gitu. Itu Itu salut tuh sama Denny gitu. total sekarang kita punya tim di DC Production itu sekitar 26 lah ya. 26 orang yang kebanyakan adalah kru dan rekanan sekitar rumah aja tuh ya. Betul. Teman-teman rumahnya, kamu, Dimas, sampai akhirnya besar. Dan ada yang menarik juga, dulu aku WhatsAppan sama orang yang tulisannya Dimas. Denny ngasih ke aku tuh nomor namanya Dimas. Ternyata yang balesin selama itu adalah kamu. Betul sekali. Aku kan manggil Dimas. Mas, sama yang di sana aja nih, ada nomor satu lagi. Terus kamu kasih tahu itu kan. Itu pas kita mau bikin Jux ya. Jux, betul. Konten Jux. Itu pas aku Sama masih Mas Dodit ya? Jux. Betul, sama Mas Dodit. Sampai akhirnya ngobrol. Ada nggak cerita? Soalnya gini, dulu pas aku bareng sama Jux, Denny adalah sosok yang susah banget dikontak gitu. Susah banget dikontak dalam artian tim tuh nanya terus tapi nggak dibalas sampai akhirnya aku nelpon Mas Dodit dan ngobrol sama Denny-nya langsung. Sampai saat itu kayak gitu. Sampai akhirnya dia bilang ke aku kalau aku nggak tahu harus kasih harga berapa. Denny yang ngomong kayak gitu. Dan di momen itu jelas teman-teman yang di Ngawi ini bener-bener buta nih soal digitalan kan saat itu. Baru pertama kali nerima ya itu Bang, Jux itu kan. Buta banget tuh sampai aku kita sebelumnya masuk. kan cuma off air aja kan. Ya, Itu pas pandemi kan itu. Iya, 2019 November Desember lah itu. Tahunnya kita ya off air, kerja, berangkat. 2020 November Desember. Bukan, benar 2019 tuh November Desember. Bener deh, 2020 November Desember bener. Di saat itu tuh nggak tahu sama sekali ya. Sama sekali. Baru pertama kali kayak gitu ya, job kayak gitu ya itu. Sebelumnya kita cuma off air. Panggung ke panggung gitu aja. Terus akhirnya Sama kerjaanmu dibagi dua tuh sama aku ya. Kamu urusan off air, terus ada itulah salah satu alasan kenapa ada nama Wiro. Nah, Sebutan Wiro atau Apri sebenarnya ya. Karena aku masih kerja di kantor dan megang Denny sebagai digital. Makanya ada dua waktu itu tuh, ada digital dan ada off air. nge-handle dua orang ya? Ah. Dua perusahaan.
perusahaan sama orang lah. Iya, Artis. biar nggak double. Jadi kalau WhatsApp masuk ke handphoneku nggak Apri, pakai nama Wiro. Oh ini kerjaan Denny nih, langsung kerjaan untuk Denny. Itu alasan kenapa ada nama Wiro. Terus masuk ke megang digital tuh waktu itu aku kan. Akhirnya kita tektokan tuh. Dikatakan terus Semua masalah yang- harga, masalah Ha. branding, kalau perizinan kayak gini gimana bang? Aku banyak belajar dari Bang Apri juga nih. Terus awal-awal dulu gini, Dit. Kamu, Bang, nih yang kemungkinan mau endorse, kamu ngasih tahu kan? Baru Nomor-nomor pertama kali endorse juga tuh. Nomor-nomor tuh. Akhirnya aku megang tuh yang endorse, tak follow up. Ada yang ternyata kenalanku di Malang, ada yang agensi yang temanku kerja di agensi itu. Akhirnya pelan-pelan masuk tuh, Smart Friend, terus Betul IndiHome, sekali. sampai akhirnya Kita ngediriin Ah, DC ah. Production. pelan-pelannya adalah Denny ngomong, bantuin aku di Ngawi. Ikut ke Ngawi aja lah dia bilang. Ada nggak cerita sebelum aku dipindah ke Ngawi itu ada cerita apa? Ada orang Jakarta nih atau ada cerita kayak gimana? Maksudnya gimana? Kan aku belum join nih. Di internal kalian nih di Ngawi ada cerita nggak? Misalnya aku ngajak orang Jakarta kerja nih, ada nggak cerita-cerita kayak gitu? Nggak ada. Bakal akan bantuin aku di manajemen, ada nggak cerita kayak itu? Nggak ada? Atau Belum. langsung tahu aja ada? Langsung tahu aja. Oke, berarti dia nggak nge-share kayak nanti akan ada orang Jakarta yang bantuin kita di Ngawi, itu dia nggak ada nge-share, nggak ada cerita kayak gitu tuh ya? Nggak ada sih. Nggak ada. Tahu-tahu sampai ada tamu dari Jakarta itu. Oh iya, Terus oh ngobrol-ngobrol iya. itu di atas, bener gak? Iya, kamu yang Terus pertama bosnya ngasih tahu ini bakalnya gini dit. aku pas ketemu langsung, oh ini dia yang Jadi pas WhatsApp ketemu sama itu aku. kita ngobrolnya. Oh, Dia ini ngasih dia. tahu aja pas ketemu itu. Aku pas ketemu Didit pertama kali, oh ini Mas Didit yang Oh, yang jemput kamu di WhatsApp-an. kartonnya Iya. ha. Aku pertama kali ke Ngawi Februari kalau nggak salah buat diskusi kalau kayaknya aku nggak bisa pindah waktu itu awalnya. Aku ngenalin orang lain buat pindah di Ngawi. Yang Mas Gondrong tuh siapa itu namanya? Yudakan namanya. Yudakan, aku ngenalin itu ternyata Denny Lebih pengennya cocoknya aku. kamu. Tetap pengennya aku, akhirnya aku join tuh. Di situ tuh kita ngobrol banyak soal manajemen ya akhirnya ya. Dan Cerita-cerita banyak apa belajar segala banget lah macam. pokoknya. Dan itu harus satset bang. Iya tuh bang. Satset banget. Dan Soalnya kita nol dan seorang Denny Caknan tuh naiknya bukan gini-gini Kaget, loh bang. langsung deng. dung gitu ah. langsung tinggi banget. Jadi orang-orang sekitar, Denny pun juga mungkin ya harus adaptasi cepat. Prosesnya akhirnya kita dipaksa banget buat kerjanya tuh harus ngapain nih. Langsung bagi Bela- fokus. Itu yang bikin menurutku nyaman kerja di DC Production ini karena teman-teman yang kerja duluan sebelum aku join tuh sudah tahu bahwa mereka dipaksa punya waktu yang sedikit buat belajar, tapi dipaksa harus langsung bisa cepat, Harus adaptasi cepat. harus langsung bisa dan paham apapun gitu. Makanya aku pernah ngobrol Harus sama peka juga. Betul. Aku pernah ngobrol sama Denny. Seenggaknya jangan bikin kesalahannya berulang, bikin kesalahan yang baru. Jangan ada kesalahan yang udah pernah kita bikin. Ya. Itu menariknya awal-awal DC dan monggo. Didit adalah sosok yang bener-bener mulai dari nol banget. Dan serunya lagi sampai akhirnya Denny nyicil gedung buat kantor lah ya. Betul. Awalnya semua kerjaan di rumah Denny, di lantai Di 2. lantai 2. Di lantai 2. Dari produksi sampai Ngonten, segala macam semua awalnya di lantai 2 sampai dia berinisiatif. Lagi-lagi inisiatifnya Denny buat kayaknya harus punya kantor. Dan di situ mulailah nama DC Production. Yang tadinya adalah channel sampai akhirnya jadi sebuah perusahaan berkelas usaha lah, punya kelas usaha, mulai dari label, musik, merchandise dan lain-lain. Dan orang yang dipilih Denny untuk ngejagain mulai dari duit-duitan, terus sistem kerjaan dan segala macam adalah balik lagi Mas Didit. Kayaknya dari semua, sejauh aku di Ngawi ya, dari semua orang yang ulang tahun se-DC Production, kayaknya yang diucapin tuh cuma kamu tau.
Nggak sih? Enggak ah. Di story. Onyong juga. Kita jangan ngomongin Onyong. Onyong tuh Beda ya? Beda. Bukan bener-bener kru dari awal yang bareng gitu. Taruhlah misalnya siapa? Tompel nggak pernah diucapin tuh ulang tahun. Enggak. Dimas nggak kan? Enggak. Di story kamu yang diucapin. Iya. Nggak, Sampai enggak. berapa bait itu ya? Iya. Takut Kan? terenyuh Bang itu. Aku Bosku kan. aku ngehnya anjing nih orang nggak ada yang pernah diucapin gitu. Terus selamat Ya, ulang bukan- tahun buat bukan. teman kecilku gitu kalau nggak salah ya. Oh iya. Ya kan? Sampai tuh kemarin kan habis lamaran juga. Ah. Minta foto dia, ngucapin selamat ya bro, lancar sama Arya. Aku kirim fotonya dang, posting. Bosku di tag nih. Keren loh ya. Emang beda sih, maksudnya itu sih di Jakarta tuh lagi ngetop kacang lupa kulit di Jakarta. Kalau kacangnya mau berkembang, jadi kacang wajar kalau lupa kulitnya kalau dia mau berkembang. Tapi dia itu berkembang bersama kulitnya dia. Jadi dia nggak ninggalin kulitnya. Ya Dia itu berkembang bareng sama orang kulit. yang gimana ya bang ya? Maupun disakitin orang, ditipu orang, diejek orang, dia nggak pernah balas. Ketika orang itu minta tolong ke Denny, dia pasti buka lebar. Tak emangi bro. Kerennya Denny gitu. Sifat Denny sih tak senang loh bang. Yang tak suka tuh. Jadi temen ya pernah ngecek Denny, jelek-jelek di belakang. Gini, terus pernah nipu juga. Denny tahu orang itu jahat ke aku. Tapi dia ketika orang itu minta bantuan ke Denny, open dia. Nggak pernah mandang itu masalah yang gimana. Pintar, Mas Didi tuh pintar ngebagus-bagusin bosnya ya. Enggak, ini serius bang. Natural tenang. Sampai sekarang dia tuh seperti itu. Besok kita bakal bongkar yang jelek-jeleknya. Bareng sama Dimas dan Tompel. Tapi Ya, benar, itu mungkin orang dua itu dia yang tahu lain. jelek-jeleknya kan? Tahu Tahu banget. jelek-jeleknya. Oh. Kalau Didit kayaknya ya Didit tuh nggak terlalu terpapar sama yang bandel-bandelnya. Nggak. Karena kamu juga nggak minum kan? Kamu nggak minum. Terus bahkan dulu nggak ngerokok kan? Enggak, dulu Ngerokok, sempat berhenti. SD aku berhentinya lulusan SMK. Dan Kenal dunia negatif. dan sekarang akan segera menikah di tahun ini. Insya Allah. Ngeduluin Denny, aku pernah ngobrol sama Mas Didit. Percaya sama aku, Dit, saat satu orang di satu kantor nikah duluan, itu yang lain bakal mikir. Kemungkinan gitu. Apalagi kalau temenan deket gitu ya. Mungkin nanti Dimas tiba-tiba, Dimas kan pacaran juga udah lama kan? Udah lama. Terus mungkin Bose. yang kita harapkan sekali supaya segera menikah. Semoga. Kepikiran juga, berat nggak? Menuju jenjang itu tuh ngerapihin hati, mental, dan keyakinan tuh berat. Berat banget bang. Aku tiap malam, tengah malam tuh mesti berseteru lah. Bertengkar sama hati. Oh, bukan sama pasangan, tapi sama dirimu hati, sendiri sama ya? diri sendiri. Aku siap nggak sih? Aku bakal jadi seorang pemimpin. Evaluasi diriku sendiri. Kurangnya aku kayak apa? Tambahan di dekat-dekatmu banyak orang yang gagal juga kan? Terus Salah satunya dari aku. segi keluarga juga. Aku belum bisa ngangkat penuh derajat keluargaku. Ada problem-problem keluarga juga. Jadi tiap malam tuh, iya. Sampai suatu ketika aku kayak ada yang nuntun bang. Nggak tahu tengah malam tuh kepikiran untuk sama si cewek ini. Sama calon istrimu ini? Udah lamaran Kepikiran juga ya? terus, kepikiran. Sebelumnya ya kenal cuma nggak begitu ngeh lah. Didi kenal nggak sama dia? Kenal juga. Terus? Klub setiap malam kepikiran, terus ngejalanin dulu lah. Suatu ketika berjalan nggak ada yang nuntun aja ke hal yang lebih baik ya? tuh. Dituju itu ya? Dari segi keuangan, dari segi apapun lah. Kayak ada yang Akhirnya jawabannya bukan kamu yang cari, tapi kamu dapat sendiri dengan dikasih tahu ya, kayak gimana gitu. aku sempat dulu kan mencintai seseorang setulus hati, ending-endingnya ditinggal gitu. Aku mencintai seseorang setulus hati, menikah, dan ending-endingnya juga ditinggal. Ya semoga tetap menjadi Mas Didit yang Denny kenal sejak dulu gitu ya. Karena balik lagi dia ngajak kamu kerja terus sampai sekarang
Udah berapa tahun ya? Sekitar 2 tahun lah ya. Ada DC Production dan kamu adalah sosok utama di DC Production itu. Iya, 2 tahun. Kalau teman-teman mau tahu, semuanya harus melewati tanda tangan Mas Didit sekarang. Didit Waskita Utomo. Kita nyebutnya Pak Dir. Pak Direktur. Orang yang lebih jauh lagi sentuhannya, barengnya dibanding Mas Wori. Kebetulan juga udah azan. Semoga dilancarkan, dibahagiakan semuanya, disehatkan badannya, dan tetap bisa nemenin Denny juga bareng sama teman-teman yang lain, dan aku juga bakal bantuin terus. Sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya, karena episode ketiga ini bakalan seru. Karena besok aku akan berpengaruh di hal negatif ini. Aku akan syuting sama 2 orang ini, orang yang deket banget juga sama Denny, dan saudara ya mereka ya. Saudara jauh ya. Saudara, adik kakak lah ibaratnya. Yang pasti bukan saudara kandung, karena yang satu ganteng banget, yang satu jelek banget ya. Tapi 2 orang ini adalah teman baik Denny juga, yang akhirnya kerja bareng juga dengan area atau divisi kerja yang beda jauh lah ya. Beda jauh, yang satu areanya ke talent, yang satu ribet-ribetan di musik dan produksi. Roadman. Tapi garis merahnya adalah 2 orang ini yang kurang lebihnya tahu jelek-jeleknya Denny. Dibanding Mas Didit yang mengajak Denny ke arah kebaikan, 2 orang ini mungkin yang menjerumuskan Denny ke arah yang tidak baik. Yang geret ini. Kita Dia akan ngajarin Denny hal-hal baru gitu lah. itu dia hal-hal yang seharusnya tidak pernah diajarin di Pel. Kita akan balik lagi di episode ketiga. Terima kasih banyak Mas Didit. Sehat-sehat. Dadah.